Heyo Tsemagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian semua? Semoga weekend kalian menyenangkan hari ini ya. Ini adalah teori terbaru tentang Kurohige berdasarkan petunjuk dari Fever Card yang baru-baru ini dirilis. Ada beberapa hal yang diungkapkan oleh kartu ini terkait dengan informasi apa yang kita temukan pada karakter Martial Ditich. Dan salah satunya tentu adalah petunjuk terkait dengan tubuh spesial yang dimilikinya. Namun tentu jangan lupa share dan like video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasan dari Tsemagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Kita akan mulai teori ini dengan informasi apa saja yang kita dapatkan di Fever Card terbaru soal Kurohige. Nah, tempat asal dari Kurohige ini dinyatakan di dalam Fever Card-nya adalah Greenland, yakni Seidport. Buah iblisnya yakni Yami-Yami Nomi dan juga Gura-Gura Nomi. Kurohige juga punya dua haki yang sudah terkonfirmasi yakni Bususuko Haki dan juga Kenbunsuko Haki. Marga dari Kurohige sendiri adalah Clan D. Hubungan dengan beberapa organisasi di One Piece yakni Generasi Terburuk, Empat Kaisar, dan pemimpin bajak laut Blackbeard. Kemudian ada juga kapal afiliasinya yakni Moby Dick yang menyeberang ke Saber of Zebek. Ulang tahun dari Kurohige yakni 3 Agustus, usianya 40 tahun dan tingginya 344 cm. Tema bunga yang disematkan di karakter Kurohige ini adalah lili laba-laba merah. Pekerjaan dari Kurohige jika bukan menjadi bajak laut adalah seorang arkeolog. Pulau yang disukainya adalah musim semi di pulau musim panas. Dan terakhir, hadiah dari harga kepala terakhirnya adalah 3 miliar 996 juta beri. Dalam Fever Card ini, Oda mengungkapkan bahwa Kurohige ini berasal dari suatu tempat yang bernama Seidport. Dalam teori ini, Tsemagon akan mencoba menganalisis apa yang kita ketahui dan mencoba mengungkapkan kebenaran di balik cerita asal-usul dari Kurohige. Oke, hal pertama yang kita ketahui tentang masa lalu Kurohige adalah bahwa ia tampaknya menjadi yatim piatu di usia mudanya. Kita telah melihat hal ini digambarkan di dalam cerita dan juga di dalam kolom SBS. Kemudian bagaimana bisa terjadi Kurohige ini menjadi yatim piatu? Nah, banyak teori yang beredar sebelumnya mengatakan bahwa topi Teach yang biasa ia kenakan pada waktu kecil sangat amat mirip dengan topi yang dikenakan oleh Nikolvia. Mungkin ini salah satu petunjuk utama yang dapat mengarahkan kita pada penjelasan asal-usul Kurohige. Namun jika petunjuk hanya topinya saja, maka kita bisa mengabaikan teori ini karena kemungkinan besar ini suatu kebetulan. Namun tunggu dulu, ada juga detail bahwa hobi Kurohige adalah mempelajari sejarah dan juga arkeologi. Nah, kedua hal ini jika digabungkan tampak begitu penting hingga menjadi bukan sekedar kebetulan biasa. Jika kita kembali sedikit ke masa lalu, sebelum insiden Ohara, kita teringat bahwa Angkatan Laut dan pemerintahan dunia sebenarnya telah banyak bertemu dengan para cendekiawan dari Ohara. Saul pun menyebutkan bahwa mereka telah ditangkap banyak kapal penelitian di masa lalu yang ditangkap oleh pemerintah dunia. Misi penelitian ini pun dimulai dengan Profesor Clover yang berlanjut selama beberapa dekade. Clover sendiri pun ditangkap dan lolos dari penangkapan beberapa kali. Nah, apa mungkin orang tua Kurohige sebenarnya berasal dari Ohara dan mereka merupakan bagian dari salah satu tim peneliti petualang ini? Bahkan ada kemungkinan mereka adalah pengikut dari ayah Robin dengan misi yang membuat mereka tewas adalah saat ayahnya menghilang. Jadi jika kita kaitkan lagi dengan konteks dengan topi ini, mungkin ini menjelaskan mengapa topi dari Teach mirip sekali seperti topi milik Olivia yang rusak. Jadi ada kemungkinan besar bahwa topi itu ternyata adalah milik dari ayah Kurohige dan rusak selama konflik yang disebabkan oleh insiden tersebut. Dengan menghubungkan semua ini, meskipun tempat asal Kurohige tercantum di Fever Card sebagai pelabuhan Shade, garis keturunannya yang sebenarnya melahirkan plot twist yang berasal dari Ohara. Ini pun akan membuat Kurohige menjadi yatim piatu di Ohara, seperti halnya Robin, dan ini akan menjelaskan minatnya dalam mempelajari sejarah di sana. Dia lahir dan hidup sendirian di pelabuhan Shade ini, ditinggalkan oleh orang tuanya yang berpetualang untuk mencari informasi terkait dengan arkeolog yang disukai oleh ayahnya. Ayah dan ibunya ini juga bisa bergabung dengan kelompok dari ayah Robin dan juga para arkeolog Ohara lainnya dengan misi mereka tersebut. Nah, alhasil yatim piatunya mungkin bisa kita lihat pada penggambaran masa kecil dari para supernova di mana Teach kecil terlihat sedih di bawah merenungi nasibnya.
Shadeboard kemungkinan besar adalah lokasi insiden yang menyebabkan kematian dari orang tua Teach dan juga hilangnya ayah dari Nico Robin. Mungkin di sini ada insiden yang menyebabkan mereka berdua ini mengalami kecelakaan dan bisa saja itu disebabkan oleh pemerintahan dunia dengan memburu beberapa arkeolog yang mereka memang targetkan karena sudah mulai masuk untuk meneliti abad kekosongan dan sejarah dunia yang hilang. Kita tahu semua bahwa pemerintah dunia menutupi sejarah dunia yang tak diketahui banyak orang dan para arkeolog inilah yang punya tugas meneliti itu dan itu benar-benar dicekal oleh pemerintah saat ini. Kemungkinan besar insiden ini juga bisa saja ada hubungannya dengan penemuan sebuah poneglyph. Mungkin itu adalah salah satu dari 9 poneglyph yang asli. Alasan ini mungkin membawa kita kepada penjelasan misteri yang sudah lama ada. Mengapa Kurohige tidak pernah tidur? Nah, jauh di Marineford sebelumnya, Marco memberitahu pernyataan bahwa Kurohige ini istimewa dalam beberapa hal. Dan baru-baru ini Saturnus juga mengatakan bagaimana Teach konon memiliki garis keturunan yang istimewa. Jadi apakah kita punya petunjuk tentang apa garis keturunan khusus ini? Yep, sepanjang cerita tampaknya ada beberapa kejadian yang menghubungkan Kurohige ini dengan pengetahuan tentang Wars dan juga raksasa kuno. Misalnya ya, rencana Kurohige untuk mendirikan kerajaan Kurohige, seperti persis bagaimana Wars menciptakan bangsa penjahat. Selain itu juga ada pula kaitannya bahwa Moria diduga menemukan mayat Wars di negeri es. Ini juga sama halnya dengan Kurohige bahwa alasan Kurohige tidak pernah tidur adalah karena orang-orang dari negeri bola salju juga tidak pernah tidur. Kemudian ada satu hal lagi yang cukup meyakinkan kita lagi akan teori ini mungkin saja akan menjadi benar. Yep. Baik Owars maupun Owars Junior mengenakan ornamen 3 tengkorak di badan mereka seperti Jolly Roger milik Kurohige. Nah, dalam dunia One Piece tak ada hal yang kebetulan kan? Semua pasti sudah dirancang dan diskenario sedemikian rupa oleh sang brilian Oda Sensei. Itu adalah satu-satunya petunjuk yang sangat kuat dengan tengkorak yang ada di balik Owars dan juga Jolly Roger dari Kurohige. Jadi apakah itu berarti bahwa garis keturunan khusus Kurohige adalah dari raksasa kuno? Atau hal berbalik di mana lambang tengkorak tersebut bisa saja juga mewakili musuh dari mereka. Jika memang demikian, berarti klan Marshall D pernah menjadi musuh bebuyutan dari para raksasa kuno. Ini akan menghubungkan dengan misteri baru yang terungkap tentang keberadaan seseorang di antara klan D yang merupakan keturunannya. Bisa saja Marshall D bukanlah nama keluarga ayah Kurohige, melainkan nama dari ibunya. Ini akan menghadirkan hubungan yang menarik dengan Ace, yakni Portgas D. Ini juga diambil dari nama depan milik ibunya. Menariknya, ibu Kurohige dan kedua saudara perempuannya yang hilang terungkap di One Piece Magazine volume ke-8. Sebenarnya ada juga alasan kuat mengapa Marshall D adalah nama ibunya dan bukan nama ayahnya. Mungkin saja satu orang tua Blackbeard sudah berasal dari Ohara dan yang lainnya tinggal di lokasi Shadeboard ini. Ini menjelaskan meskipun Kurohige tampaknya memiliki hubungan dengan Ohara, ia tetap lahir di negara bersalju, yakni Shadeboard. Jadi kesimpulannya adalah Kurohige ini sebetulnya anak yatim piatu Ohara sama seperti halnya Nico Robin. Orang tuanya terbunuh dalam sebuah insiden di Shadeboard yang terhubung ke mungkin saja seputar penemuan poneglyph. Ini tentu adalah kejadian yang sama persis ketika ayah Robin menghilang di sana. Keluarga Kurohige memiliki garis keturunan yang istimewa dan garis keturunan ini berhubungan dengan pengetahuan tentang raksasa kuno dan juga musuh kuno mereka. Kemudian Marshall D mungkin bukan satu-satunya nama dari Kurohige. Ini sebenarnya adalah nama depan dari ibu Kurohige. Yup, jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan teori Kurohige yang terbaru yang satu ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di teori berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.